Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Senin 3 April dengan judul Pembalasan Allah. Firman Tuhan di dalam Wahyu 19 ayat 2, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Pembalasan Allah kadang kita tidak sadari. Suami saya di masa dulu pernah difitnah oleh seseorang yang punya pengaruh dalam masyarakat. Fitnahnya adalah bahwa ia telah menerima suap. Itu terjadi hanya karena suami saya menolak untuk melakukan apa yang diminta oleh bapak tersebut. Hal yang diminta itu melanggar hukum. Sebab itulah suami saya menolak bekerja sama. Tapi dia tetap tidak sakit hati walaupun dituduh seperti itu, dan tidak membalasnya, sebab dia percaya bahwa Tuhan melihat dari surga apa yang menimpa umatnya yang takut kepadanya. Hukum Allah adalah hukum yang tertinggi dibanding hukum dunia. Fitnah tersebut berlalu begitu saja, dan seiring dengan berjalannya waktu, bapak tersebut malah kini yang tersangkut perkara hingga ditahan di dalam penjara. Ketika nubuatan-nubuatan dalam Alkitab mengenai akhir zaman sudah mulai digenapi, seperti peperangan, bencana alam, kelaparan, dan yang lain-lain yang Yesus katakan dalam Matius 24, dan juga dalam kitab-kitab lainnya seperti kitab Yesaya, Daniel, dan Wahyu, dunia keagamaan sudah mulai mengarah ke dalam kondisi yang buruk. Spiritualisme dan ketidaktaatan pada hukum Tuhan terdapat pada banyak gereja. Ajaran bahwa orang mati adalah tidak benar-benar mati, melainkan jiwanya masih ada, yang kita kenal dengan kekekalan jiwa, dan bahwa jiwanya masih dapat berhubungan dengan orang yang masih hidup, telah merasuki dunia saat ini. Bacaan, tontonan, games, dan acara-acara yang paling diminati manusia sekarang ini adalah mengenai jiwa yang masih dapat berkegiatan setelah meninggal. Tipu muslihat iblis yang satu ini tampaknya berhasil dan semakin banyak menjerat umat yang mengaku pengikut Kristus. Padahal jelas tertulis dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 bahwa orang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ayat dalam renungan kita menyebutkan tentang percabulan yang melambangkan percampuran antara kebenaran dan kepalsuan, atau yang sama dengan penyelewengan dari kebenaran Allah. Setan ingin manusia berbuat cabul bukan hanya dalam hal fisik, tetapi juga kerohanian. Orang-orang yang masih tetap menjaga kemurnian kebenaran Alkitab akan dihina, dianiaya, bahkan dibunuh, seperti yang Yesus katakan dalam Matius 24 ayat 9-12. Jadi ketika Anda mengalami duka cita oleh sebab Anda dikucilkan, dicemooh, atau mengalami perundungan oleh karena mempertahankan kemurnian firman Allah, termasuk ke-10 hukumnya, jangan heran. Sudah dinubuatkan oleh Tuhan, dan yang Anda perlu hanyalah tetap bergantung kepadanya dengan iman kepada Yesus, serta tekun dalam pengharapan dan penurutan akan perintah Allah. Wahyu 14 ayat 12. Kesaksian seorang bapak yang menolak untuk melakukan kecurangan walaupun mengalami fitnah menjadi contoh terhadap penurutan kepada hukum Tuhan. Percayalah, akan ada harinya di mana Yesus Kristus akan menyatakan dirinya dalam kemuliaan dan memberi upah kepada yang tetap setia menjaga kemurnian ajarannya. Juga ia datang
untuk memberi ganjaran yang setimpal kepada orang-orang yang telah berbuat cabul dan menipu yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.